Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran ini. Tapi sebelumnya kita mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai dan jangan lupa ya, absensinya diisi sebagai bukti otentik. Oke. Oke, kita lanjutkan pembelajaran. Dan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sini kita keempat ya, yaitu kuartil. Kuartil adalah suatu nilai yang bisa membagi kumpulan data menjadi 4 bagian sama besar ya. Pengertian kuartil hampir sama dengan median. Hanya saja pada kuartil pembagiannya adalah 4. Syarat untuk mendapatkan kuartil ini adalah data harus diurutkan terlebih dahulu. Oleh karena membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar ya, maka setiap bagian memiliki persentase 25%. Oke, kita lihat di sini ya. Kuartil data tunggal dan kelompok. Nah, ini kita pertama data tunggal dulu. Muncul istilah Q1, Q2, dan Q3. Arti istilah-istilah Q1 disebut juga kuartil atas, yaitu kuartil yang membagi 25%. Urutan data terkecil. Ya, jadi urutan awal ya. Q2 disebut juga kuartil tengah atau median. Ini kuartil tengah ini itu termasuk median, yaitu data yang paling tengah ya. Yaitu kuartil yang membagi 50% data sama besar. Dan Q3 disebut juga kuartil bawah, yaitu kuartil yang membagi 25% urutan data terbesar. Jadi ada kecil, ada menengah, ada yang terbesar ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini seperti ini ya pembagiannya, kita lihat. Oke. Ya, di sini kita lihat. Nah, ini terbagi 4 kan? Jadi 4 bagian kan? Menjadi 4 bagian. Ini batasnya kan? Dan kita lihat. Ini batas yang pertama yaitu kuartil apa ini 25% tadi apa? Urutan terkecil ya ini. Itu dikatakan Q1. Ini dia. Kemudian yang kedua Q2 ini 50% kata pembagiannya. Pembagian paling tengah kan? Urutan yang di tengah. Jadi pembagiannya di sini lihatnya ya. 25 tambah 25 kan 50% kan? Jadi itu disebut dengan Q2. Nah, yang Q urutan terbawah kan dia, inilah. Jadi di sini berapa persen? Ya 25%. Nah, ini dikatakan Q3. Jadi ini 4 bagian yang dikatakan tadi. Oke. Jadi inilah awal dari masalah dari kuartil definisinya. Oke. Data tunggal genap ya. Jadi di sini ada yang genap. Sebelum menentukan kuartil data tunggal, letak kuartil suatu data tunggal bisa dicari dengan rumus di bawah ini. Kita mencari data tunggal dulu, tapi yang genap ya. Oke, rumusnya. Ini dia. Ini untuk Q1. Rumusnya seperti ini. X, nah indeksnya ini IN dalam kurung ya. Ditambah ini X kakinya ya, berarti IN ditambah 2/4. Oke, lanjut. Yang kedua, Q2-nya X kakinya ini N dalam kurung ya per 2 ditambah X kakinya ini N per 2 ditambah 1 dibagi lagi 2. Itu kalau mencari Q2-nya. Ini sama juga dengan median, yaitu data paling tengah. Yang ketiga, X kakinya dalam ini ya, dalam kurung nih 3N ditambah 2 dibagi 4. Jadi ini kalau dikatakan indeks dari si X ya. Nah, inilah rumusnya untuk mencari kuartil data tunggal genap. Oke. Dengan keterangan QI kuartil ke I. Itu 1 2 3-nya kan ya. 1 2 3. Bergantung letak kuartil yang dicari. Dan N banyaknya data. Nah, kita buat ke contoh. Data belum tersusun 12 12 11 11 11 15 15 13 13 14 14 19 19 18. Ini masih data acak ya. Tentukan kuartil-kuartilnya dari kumpulan data-data berikut. Oke. Kita cari di sini penyelesaian. Pertama, urutkan dulu ya, teratur dari terkecil sampai yang terbesar. Dahulunya ini
11, 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 18, 19, 19. Berapa jumlah semua? Ternyata dihitung adalah 14. Ya, kalau kita hitung bonusnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 ya. Nah, inilah udah tersusun. Lanjut. Maka letak ketiga kuartil adalah, jadi dari satu dulu kita buat. Q1 sesuai dengan rumus tadi, langsung masukkan nilai I-nya 1, N-nya 14, ditambah 2 dibagi 4. Ya, tengok ya rumusnya ya. Lanjut, kita buat. Q1 X-nya berarti ini 1 kali 14, 14 ditambah 2, 16 ya, dibagi 4. Jadi sama dengan keempat, berarti 16. Jadi X kaki 4 ya berarti ini ya. X indeks 4 berarti keempat. Jadi sini Q1-nya siapa? Q1-nya 12. Karena langkah yang keempat katanya. Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti Q1-nya 12 nih ya. Ini senang ya. Nanti kita susun dengan rapi ya. Oke, lanjut. Q2. Q2 sesuai dengan rumus tadi. X dengan kakinya 14 ditambah 2 ya kan. N-nya kan 14 nih. Dibagi 2 ditambah X nih tadi. 14 dibagi 2 ditambah 1. Dibagi 2 ini dia. Ikut deh rumusnya ya. Lanjut. Ya. Jadi 14 dibagi 2 kan 7. Kemudian yang ini 14 dibagi 2 7 tambah 1 8 kan. Jadi X7 ditambah X8 dibagi 2. Berarti ke 7 dan 8 bahasanya. Ke 7 dan 8. Ya, ini X7 dan X8, ke 7 dan 8. Nah, kita hitung 1 2 3 4 5 6 7. Nah, ini 7 13 terus di sini 8. Nah, ini kosong kenapa? Di sini tengah-tengah nanti maksudnya. Ya. Nah, jadi X2-nya Q2-nya siapa? Q2-nya 13 ditambah 14 nih ya. Ya. X7 ditambah X8 yaitu data ke-13 data ke-7 ditambah data ke-8. Ya, berarti 13 ditambah 14 nih ya. 13 tambah 14 dibagi 2. Maka hasilnya 13,5. Jadi dia pas di sini ya, 13,5. Ya, bisa lihat ya. Nah, kita susun rapi nanti ya. Nah, kemudian Q3. Q3 rumusnya ini kan ya. 3N ditambah 2 tambah bagi 4 ya. Nah, jadi perhatikan tuh. Jadi kalau kita perhatikan ya Q3 sama dengan X4 ini. Jadi 3 kalikan berapa nya? 14 dapatnya berapa? 42 kan? 42 ditambah 2 44. Nah, 44 dibagi 4 11. Jadi ke 11. Jadi data ke 11. Kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini dia. Nah, siapa dia Q3-nya? Q3 adalah 15. Maka dapatlah kita susun di sini tadi yang ini sebagai Q1-nya yaitu 12, Q2-nya ini di tengah ini 13,5 tidak kita tulis, tapi ini kita batas saja sebagai pembatasnya. Yang selanjutnya yang ini kan 15 tadi. Ya, jadi kita lihat bagian kan 4 bagian tadi kan. Di sini ada angka ada 3 angka yaitu 11 11 11. Di sini ada 3 angka 12 13 13. Di sini ada 3 angka 14 14 15. Di sini ada angka juga 18 19 19. Jadi semua datanya ini ada jumlah 3 3 3 3. Ya. Dia nggak boleh nanti sini 2, sini 3, sini 2, sini 3, nggak boleh. Dia mesti sama jumlah banyaknya angka tersebut. Nah, inilah data mencari apa? Kuartil tadi, yaitu data teratas, data tengah, kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Jadi bisa kita lihat seperti ini. Nah, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa sesuai dengan rumus yang disampaikan di sini. Ada catatan di sini kan, rumus supaya bisa memudahkan menjawab soal ini. Oke, Bapak yakin anak-anak bisa. Kuartil data tunggal
ganjil ya. Di sini ada ganjil. Sebelum menentukan kuartil data tunggal, letak kuartil suatu data tunggal bisa dicari dengan rumus di bawah ini. Sama kayak tadi ya. Oke, kita perhatikan. Itu rumusnya. Letak QI ini dia. Berarti I dalam kurung N tambah 1 dibagi 4. Ya, seperti itu. Cuma satu rumus saja ya. Nggak kayak apa genap tadi ya. Nah, dengan QI kuartil seperti yang tadi ya. Kalimatnya sama itu. Ya, banyak seperti itu tadi ya. Kalimatnya sama. Oke, masuk ke contoh. Data belum tersusun 2, 2, 2, 1, 1 dan seterusnya itu. Ya, gitu deh. Belum tersusun. Tentukan kuartil-kuartilnya dari kumpulan data-data berikut. Ya, kita lihat ya dari sini ya. Nah, itu data yang tersusun. Ya, hitung itu ada, ya kita hitung adalah 19 ya. Nah, jadi penyelesaian. Pertama kita urutkan dulu ya datanya. Seperti itu, satu ya. Ya, 1, 1, 1, 2, 2, 2 ya. 3, 3, 4, 4, 5, 5, 8, 9, 9. Ya, itu ya tersusun rapi dengan angka tadi ya. Seperti itu. Oke. Jadi ada berapa yang kita hitung semuanya itu. Ya, banyaknya dari itu ada 19. Ya. Oke. Nah, maka letak 3 kuartil adalah letak Q1. Itu kan ada angka 1, ini 1. Nah, N itu 19 ya ditambah 1 4. Kemudian itu jadi 20 kan. 19 tambah 1 kali 1 20. Hitung itu semua. Kelima ya. Nah, jadi letak Q1 nya sama dengan 2. Itu nggak 2 itu kan. Nah, angka 2 situ. Kan 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Oke, sudah. Baru letak Q2 nya. Sama juga rumusnya akan 2 ya. 2 kali 19 tambah 1 bagi 4. Oke, dia letak Q2 nya berarti 40 ya. Kali 20 kali 2 kan 40 bagi 4. Ya, ke 10. Kita hitunglah 10 itu. Ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Ya, jadi Q2 nya 3. Oke. Nah, baru masuk ke letak Q3. Ya, seperti itu ya. Kita letakkan ini tadi seperti biasa. 3 dalam kurung 19 tambah 1 bagi 4. Oke. Ya, jadi letak Q3 yaitu 20 kali 3 kan 60. Jadi ke 15 kan 60 bagi 4 kan 15 itu. Ya. Jadi kita hitung lah. Ya, seperti itu sampai dengan 15 di angka 5. Maka letak Q3 sama dengan 5. Nah, kita susunlah supaya rapi. Dari hasil Q1 Q2 di situ ya, Q1 nya sama dengan 2 karena tadi langkah kelima kan. Lalu yang kedua Q3 langkah ke 10 ya, Q3 ini langkah, berarti yang ketiga langkahnya berapa ke 15. Jadi ya, ini hitung semua itu 4-4 ya semua ya. Jadi kan 33. Nah, ini 4 ya, 4 ya, satunya 4. Perhatikan 2 nya 4. Nah, itu 3 3 4 4 2 sama 2 apanya ya. Angka 3 itu 5 8 9 9 4 juga kan. Nah, jadi itulah. Jadi bagi hasil sama gitu loh istilahnya kan. Nggak boleh beda-beda angkanya ya. Jadi harus 4 4. Kalau tadi 3 3. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa menjawab ini. Yang penting ikut aturan ya. Langkah-langkah penyelesaiannya. Ya, kita masuk ke data selanjutnya yaitu data kelompok. Oke. Lanjut ke kuartil data kelompok. Tadi ada tunggal ya, yang ganjil sama genap. Nah, kita sini nggak, kalau udah data kelompok kita tidak mengetahui lagi mana ganjil mana genap kan, karena sudah bertumpuk udah banyak gitu kan. Ini sesuai dengan kita buat tabel gitu. Nah, ini dia. Rumus kuartil data kelompok dinyatakan dalam pesan berikut. Nah, inilah rumusnya. Perhatikan. Ya, ini dia. Seperti ya. Median ya.
hampir sama kayak median ini loh ya. QI sama dengan TB I tambah IN bagi 4 dikurang FK kumulatif dibagi dengan frekuensi kuartilnya, terus dikali dengan interval sesuai dengan rumus median ya. Oke, ini keterangannya. QI yaitu kuartil, TBI-nya tepi bawah kelas kuartilnya, terus FK frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, jadi kumulatif jumlah sebelum kelas ini kuartil ya. Terus F ini frekuensi kelas kuartil, kemudian N-nya banyak seluruh data ya, terus panjang kelas atau interval. Oke, sama ya kayak median. Jadi menghafal ini bisa kayak median juga ya. Contoh, perhatikan tabel di bawah ini, tentukan ketiga kuartil tersebut. Jadi kalau udah kelompok ya sistemnya pakai tabel gitu ya. Nah, ini pakai tabel atau pakai grafik seperti itu. Nah, di sini kita menghitung berat badan kilogram. FI-nya ini adalah 3, 5, 12, 7, 12, 1. Ini soal yang kemarin kita buat untuk melihat atau mencari median ya. Nah, FK-nya, ini FK-nya maksudnya gini, 3, ini dia jumlahnya tadi. Terus 3 ditambahnya, 3 nih ya, 3 ditambah 5 8, 8 ditambah 12, ini ya, 8 ditambah 12 20, 20 ditambah 7 27. Ini selanjutnya gini terus zigzag nih ya. Ya, paham ya, jangan lupa. Oke, lanjut. Terus apa? Penyelesaian ya, penyelesaian karena dicari adalah ketiga kuartil ya, QI-nya. Lanjut. TB1-nya 59 ini ya, 59 dikurang 0,5 yaitu di tepi bawah, perhatikan tepi bawah kelas kuartil yaitu 58,5 ini dia. Nah, N-nya jumlah kan 30, kemudian FK-nya ini ya 3, cuma 3 nih, kemudian F ini 5, intervalnya kan intervalnya kita buat gini, 59 60 61 62, jadi 4 hitungan, jadi 4 intervalnya. Lanjut, Q1 berarti masukkanlah 58, ini 5 ditambah 1 kan 1, jadi letakkan aja ini kan 1 nih dikali 30 jumlah ini semua dibagi 4 sesuai yang rumusnya. Nah, ini angka 3 ya. Nah, tapi 3 yang kita ambil sini kan FK. FK itu kumulatif sebelum kelas, jumlah sebelumnya. Ini 3 tambah 0 gitu ya. Nah, 3 terus dibagi 5 karena ini frekuensi kelas kuartilnya. Nah, dikali 4 karena intervalnya tadi 4. Hitungan ini ya. Oke, lanjut. Q1 berarti 58,5 ditambah 130 nih ya, 30 dibagi 4 kan gitu ya, 30 dibagi 4 terus dikurangkan 3, hasilnya mendapat 4,5 dibagi 5. Nah, kalau dicari di kalkulator dikali 4 ini hasilnya nanti ya 58,5 ditambah 0,9 karena 0,9 ini adalah 4,5 dibagi 5 dapatnya 0,9. Nah, tinggal kalikan aja ke 4. Kali ke 4 ya Q1 berarti 58,5 ditambah 3,6 karena 0,9 kali 4 sama dengan 3,6. Hasilnya Q1 berapa? Q1 adalah 62,1. Nah, posisinya di mana? Nampak di sini ya. Di antara ini. Nah, itu data kuartil untuk Q2 itu sama tadi 63 ya, 5 dari hasil perhitungan tadi. Nah, di sini posisinya TB-nya 62,5, jumlahnya 30 sama. FK-nya berarti 3 tambah 5 ini 8. Tadi kan 3 tambah 0 3, ini 3 tambah 5 8. Ini dia. Oke. F frekuensinya, F satunya frekuensi ini di 12 karena sekarang di sini dia posisi kelas kuartilnya jadi 12. P-nya tetap ya karena intervalnya sama semua, ini semua sama 4. Oke, lanjut.
Q2 sama dengan 62,5 ini tadi, ditambah 2 ya. I-nya 2 dikali 30, karena jumlah datanya ini semua 30. Dibagi 4 sesuai rumus, dikurang 8. Ya, kurang 8 ini dibagi 12, karena ini kelas kuartilnya, dikali 4. Ya, bedanya di FK sama FI aja. Q2 62,5 ditambah 3, ya, per 12 ini 60 dibagikan 4 dikurang 8, dapatnya 3. Jadi bagi 12. Jadi 3 per 12 itu, kalau kita bilang pecahan dia 1 per 4 ya. 1 per 4 ini kalau di desimal yaitu 0,25. Jadi 3 dibagi 12 0,25. Jadi Q2 62,5 ditambah 0,25 dikali intervalnya 4. Ya, berarti dapatnya berapa? Q2 62,5 ditambah ini ya, 0,25 dikali 4 sama dengan 1. Maka dijumlahkanlah. Berapa hasilnya? 63,5. Itu untuk Q2. Itu berarti di sini ya, tengah-tengah. Oke, lanjut. TB ya. Ya, ini Q3. Ini di sini dia, 67 sama 66 ya. Itu berarti 66,5, tetap 30 N-nya. FK-nya. Jadi ini 8 ditambah 12 sama dengan 20, kan FK kumulatif sebelum kelas ini gitu. Oke, dan 20. Terus FK nya ini 7 kertas kuartil, dan sekarang di posisi sini. Nah, P nya tetap 4. Oke, lanjut kita. Nah, Q3 66,5 ditambah 3 ya, tadi I nya 3 kali 30 dibagi 4 kurang 20 per 7. 7 nya ini tadi ya. Nah, lanjut. 66,5 berarti 3 bagi 4 dikurang 20 yaitu 2,5. Jadi 2,5 dibagi 7, maka dapatnya 0,36. Ya, perhatikan 0,36 di 66,5 ditambah 0,36 dikali 4. Maka hasilnya berapa itu? Yaitu 66,5 ditambah 1, ini ya 1,44 ya. Maka jumlahnya 67,94. Maka kuartil ketiga terbawah yaitu 67,4. Jadi sudah didapat di sini kan batasannya. Nah, tidak bisa kita susun seperti tabel data tunggal tadi, seperti susun rapi ini, karena ini udah banyak ya, penuh gitu ya. Jadi seperti tabel inilah cara menjawabnya, posisinya ini. Jadi inilah cara mencari kuartil data kelompok. Jadi tidak ada ganjil genap karena sudah seperti ini. Ya, jadi ini yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak memahami sedikit demi sedikit, asal memperhatikan cara dan langkah-langkah cara penyelesaiannya. Oke, dengan ini kita akan buat latihan. Oke, kita masuk ke latihan. Ya, sini. 1. Dari data belum tersusun. Bagian A. 123, 132, 321, 231 dan seterusnya. Ini jumlahnya ini adalah ganjil ya. Nah, selanjutnya bagian B ini genap. Jadi tentukan ketiga kuartil data tersebut. Jadi rumus ganjil sama genap sudah kita pelajari. Oke, soal kedua. Dari grafik frekuensi tentukan ketiga kuartil data kelompok tersebut. Ini pada pembelajaran statistik 4, ini kan statistik 5 ya. Di sini udah ada kita mencari apa dari mediannya. Di sini mencari apa? Cari apa? Kuartil ya, ketiga kuartil. Nah, ini dari sini dari 6, 10, 19, ya 14 dan jelas nih ya. 8, 4 dan terakhir ada 2 ya. Nah, ini cari ketiga kuartil dengan data grafik ini, grafik frekuensi ya. Dan lanjutnya dari statistik tabel statistik 4 tadi pembelajaran dari statistik 4 ya, pembelajaran lewat tabel di bawah ini nilai kuartil Q2-nya kelompok adalah sudah diketahui atau mediannya sudah diketahui 164,5. Jadi tentukan nilai B-nya sudah didapat di statistik 4, itu dicari ya dalam latihannya. Nah, setelah mendapat nilai B ini di statistik 4, maka di statistik 5 yang diminta adalah Q1 dan Q3-nya. Inilah dia.
Jadi soal yang ini dengan yang dua soal ini ada di statistik 4 latihannya. Jadi setelah didapat ya tentuan ketiga kuartil atau median yang di Q2-nya, kita mencari Q1 dan Q3-nya. Dan ini juga sama. Tapi di sini dari ketahui kuartil 2 Q2-nya atau mediannya. Yang dicari tinggal Q1 dan Q3. Oke, ini yang Bapak sampaikan untuk dari statistik 5. Mudah-mudahan anak-anak bisa menjawab soal latihan ini sesuai dengan contoh yang Bapak berikan tadi. Nah, dengan ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.